Tim. Nah, ini ada yang sinis ya melihat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Katanya sih Indonesia jadi anak emas FIFA. Siapa yang mengkritik itu? Siapa yang nyinyirin Indonesia? Negara tetangga, bro. Ada Vietnam, ada Malaysia yang secara terang-terangan, aduh, mereka ya katanya lebih pantas dari Indonesia. Aduh. Ini tapi kan kita sebagai tuan rumah udah bener kan? Iya. Kenapa mereka jadi begini ya? Mereka aja nggak pernah ngajuin kan? Nah, setahu gue ya, mereka tuh negaranya tuh nggak ngajuin. Kalau misalnya dilimpahin itu kan juga berdasarkan kesiapan kemarin kita dari Piala Dunia U20 kan. Ya, kalaupun ada Peru katanya juga yang gue dengar itu ya, Peru juga salah satunya. Tapi Peru kan kemarin juga mereka nggak sanggup karena lagi krismon di negaranya gitu loh. Lagi butuh dana untuk perbaikan di negaranya dia. Yang jelas kita ya salah satu negara yang udah siap memang untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 ya. Ya Malaysia kan lu udah pernah juga 97 gitu loh. Udah lama. Iya, maksudnya udah menyelenggarakan selevel ini ya harusnya ini ya mereka nggak perlu kayak gitu netizen yang di sana. Tidak perlu kayak gitu. Apa alasan yang membuat mereka seperti itu? Itu yang dipertanyakan. Ya sebenarnya gini, ini logika yang paling mudah dimengerti. Ketika FIFA menentukan satu negara, banyak pertimbangan ketika itu harus diputuskan. Bukan hanya infrastruktur, tapi antusias dari masyarakatnya. Nah, kalau kita bandingkan antusias ini aja di Asia Tenggara, siapa sih yang ada di Indonesia? Indonesia nomor 1. Iya. Sekali ada yang salah, netizen nyerang. Betul. Jempolnya. Apalagi kalau pelaksanaan yang bagus. Plus ketika timnas main, ada jaminan exposure yang luar biasa, antusias yang luar biasa. Itu yang FIFA inginkan. FIFA tuh ngelihat kalau ada satu pertandingan dengan kehadiran penonton yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, itu menjadi nilai lebih. Kita bandingkan bukan hanya soal infrastruktur keseluruhan ya, tapi level kompetisi aja. Kalau ukuran jumlah penonton, antusias, rating TV, nggak ada kok yang Indonesia. Itu yang paling sederhana dan paling gampang ya. Kalau kita melihat kompetisi dengan Thailand, memang Thailand ada beberapa yang bisa dikatakan bagus ya, termasuk kualitas dan jarak antar tim di competition meritnya gitu kan. Tapi kalau kita melihat antusias publik, exposure media, nggak ada yang ada di Indonesia. Terbaik emang Indonesia. Apalagi dengan Filipina atau yang lain. Vietnam juga seperti itu. Bahkan kemarin kalau kita melihat Vietnam malah berantemnya yang lebih banyak diberitakan dibandingkan dengan kualitasnya. Rame di netizen kan. Nah ini kan salah satu ya wajar dong kalau FIFA memilih Indonesia. Kalau iri wajar. Namanya media kan bebas beropini. Ya ini teman-teman dari media juga. Menggiring opini di negara tetangga. Tapi kalau kemarin kita lihat Indonesia nggak lolos tapi jadi tuan rumah. Argentina juga gitu kan. Iya. Jadi tuan rumah fan-fan aja kayaknya. Fan-fan aja. Iya. Dan padahal secara kualitas lapangan jauh banget Argentina. Cuma kan mereka siap untuk menerima tim-tim, kemudian secara penyelenggaraan, ya oke loh dari infrastruktur stadionnya mungkin nggak terlalu ini ya, tapi mereka udah siap gitu loh untuk menyelenggarakan event sekelas Piala Dunia U20 ya. Gue lihat ya harusnya bisa menerima dengan lapang dada semua negaranya. Di Argentina tuh kabarnya sempat ada satu kota yang sebenarnya kualitas hotelnya tidak standar, belum memenuhi semua kebutuhan tim kan. Bahkan lapangannya kalau kita melihat ada beberapa di depan gawang yang masih tanah ya, gitu lah. Inilah ada yang warna hitam gitu kan. Ini kan sangat berbeda jauh dibandingkan Indonesia. Hanya karena faktor lain Indonesia gagal. Nah, kalau kita melihat yang dipakai saat ini di U17 Piala Dunia U17 kan sama dengan stadionnya nanti yang kemarin diujukan di sebelum U20 kan. Ya, benar. Artinya kalau berbicara soal standar penyelenggaraan nggak ada masalah. Dan FIFA tahu hal itu dari jauh hari. Kalau mempertahankan, tinggal sekarang mereka hanya guides aja kan, tinggal melengkapi apa yang kurang, termasuk dalam fasilitas yang dibutuhkan oleh semua tim di satu kota, standar lapangan latihan lah. Kan nggak ada nih. Bahkan kemarin kalau nggak salah lapangan latihannya Bali itu kemarin jauh hari itu sudah di-booking oleh tim-tim terkenal, tim-tim dunia maksudnya. Wah, udah langsung dibuka ya karena fasilitasnya segala macam. Ini artinya apalagi sih yang dipertanyakan? Ini secara tidak langsung istilahnya mempromosikan wisata ya. Iya. Mereka tersingkir mau geser ke Labuan Bajo, monggo, mau ke Danau Toba, monggo gitu kan. Sebenarnya banyak yang hal positif dilakukan. Banyak. Satu lagi media Malaysia dan Vietnam kritik FIFA. Kalau kita melihat FIFA tuh anggotanya hampir 100 lebih loh bro. 200 lah. 200. Nah, dan lu siapa? Iya. Negara besar aja belum tentu mengkritik di grup FIFA loh. Iya. Lu siapa? Itu paling sederhana. Yang langganan Piala Dunia siapa sih? Nggak ada yang kritik-kritik kan? Iya kan?
Mereka fan-fan aja. Oh di Indonesia oke. Walaupun jauh ya dari misalnya dari Eropa apa segala macam, mereka oke aja, fine aja. Harusnya Karena kemarin mereka tuh Messi tahu. harus ikut tuh. Argentina liburan kan 8 happy gitu. Happy mereka. Iya. Jadi alasan untuk mengkritik itu sebenarnya ya dia aja bilang bos gitu aja ya. Tapi yang jelas dengan tampil sebagai Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia, ada beban berat dong bagi timnas sebenarnya. Wah. Jangan sampai lolos grup doang gitu istilahnya. Kalau itu pasti ya. Dan karena kalau kita melihat ketika kita hadir di satu turnamen, ekspektasi kan berlebihan. Pasti tinggi. Dan publik pasti melihat secara keseluruhan. Apalagi di Piala Dunia, di level AFF aja, rating TV itu jaminan loh. Apalagi ini Piala Dunia, memang betul ini U17. Tapi yang bermain lawan level dunia, bro. Level dunia Brasil, Inggris. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, gue juga ada tanggung jawab itu kan. Iya, mengingatkan juga sih kepada masyarakat ya. Maksudnya jangan terlalu berekspektasi tinggi juga dengan timnas kita. Gitu loh. Di 17 ini ya. Ketika mereka kalah misalnya telak itu jangan dihujani dengan apa namanya ya bulian ataupun kritikan yang benar-benar menjatuhkan gitu. Ini anak-anak muda loh ini. Masih butuh perkembangan dan persiapan mereka gue bilang masih jauh dari kata ideal. Persiapan mereka ya. Ini kan baru dipersiapkan paling maksimal 3 bulan lah ya. Mungkin dari pembentukan. Ini yang mungkin harus diperhatikan tim pelatih kayaknya ya. Iya. Pemain kalau bisa diinstruksikan jangan terlalu melihat sosial media. Tunggu coba handphone aja sekalian ya. Karena ini kasus di Liga 1 aja, ketika pemain muda dia tampil tidak sesuai harapan, buliannya luar biasa. Dan itu pemain di pressure dia agak turun performanya. Nah, itu yang harus benar dijaga. So ini karena levelnya internasional, bebannya tinggi, ya barangkali pelatih bisa membebaskan dulu secara mudah. Itu menurut gua salah satu cara untuk menjaga mental pemain. Kalau dari teman yang ada di Jerman, ada hal itu akan dilakukan nggak? Membatasi penggunaan kalau sosmed. Kalau gue sejauh ini apa yang diterapkan sama Coach Bima Sakti emang sudah dilakukan hal itu. Sudah dilakukan hal itu, pembatasan media sosial apa segala macam. Kemudian mereka sholat bersama. Yang paling utama adalah dari sisi religi mereka memang ditekankan. Dari sisi mental. Pemain 17 ini ditanamkan ya. Tim ini dibangun oleh Coach Bima Sakti seperti itu. Dia baik di 16 maupun 17 ya sekarang gitu. Yang gue tahu itu gitu. Dan itu masih diterapkan sekarang. Cuma bagaimana sekarang melihat nanti pada saat turnamen exposure itu pasti kan akan luar biasa lagi nih gitu loh. Kemarin ketika mereka juara AFF U16 kan di ini setinggi-tingginya, tapi ketika gagal ke Piala Asia dibully sejatuh-jatuhnya sampai akar bumi gitu. Termasuk Coach Bima sendiri dibully gitu loh. Ya maksud gua jadinya ini masyarakat juga harus agak sedikit menurunkan ekspektasi lah, tidak usah terlalu muluk lah gitu menurut gua gitu. Mereka bisa main bagus, memberikan perlawanan gitu, itu udah oke menurut gua. Apalagi kalau misalnya nanti mereka menang dan lolos ke fase berikutnya gitu. Fase berikutnya. Nah, ingat ya Jebret Tim, jadi jangan terlalu berlebihan untuk mengkritik timnas. Kita harus tetap dukung karena ini benar kata Mas Ari, ini masih muda bro. Jenjang masih panjang ya, kita support aja, kita dukung seperti itu. Dan mudah-mudahan hasil dari Timnas U17 ini memberikan hasil yang positif dan memuaskan seluruh masyarakat Indonesia. Dan tetap pastinya kita akan dukung penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. Ya, di mana aja Mas Hanif? Stadion-stadionnya nanti? Stadion pertama JIS di Jakarta, kemudian Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Oke, jangan lupa war tiketnya ya, seru ini pasti. Pembukaan Surabaya, penutupan Solo. Seru. Kok ketawa? Seru lah gitu ya. Iya, banyak hal positif yang bisa kita dapat dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. Oke, terima kasih Mas Reyes, terima kasih Mas Adi, terima kasih berarti yang sudah menyaksikan Debat Lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya.